Roscoe memberikan pistol kepada Richard. Roscoe berpesan agar senjata itu tidak digunakan sembarangan, karena semua orang tahu kalau hanya Roscoe yang mempunyai pistol itu. Karena rumahnya sudah tidak aman lagi, Roscoe harus mengemasi barang dan pergi dari rumah. Mereka menghampiri Finley. Roscoe berkata bahwa dirinya hampir jadi target berikutnya. Jasper mengidentifikasi mayat Pete Jobling yang bekerja sebagai supir truk ekspedisi South Freight. Sepertinya ada hubungannya dengan Joe. Molly, teman Joe dari dinas rahasia, menelpon Roscoe. Molly mengira suara Richard adalah Joe. Molly kaget karena Joe sudah mati. Richard bertanya apa tujuan Joe ke Margrave. Molly hanya tahu kalau Joe sedang melakukan penyelidikan rahasia, tapi tak tahu detailnya seperti apa. Ternyata Joe berada di divisi direktur investigasi dan kepala bagian anti pemalsuan. Molly mencoba mencetak berkas Joe dan akan menentukan waktu pertemuan. Finley mempunyai firasat kalau Hubble adalah mantan manajer mata uang di Axis Financial Atlanta dan pasti ada hubungannya dengan penyelidikan Joe. Sesampainya di pos polisi Teele, menegur Roscoe dan berkata kalau jasad-jasad itu tak sepenting kematian Morrison dan istrinya. Finley mendatangi rumah Spivey karena rumah itu sepi. Finley masuk dan memeriksa. Finley melihat riwayat panggilan dari cleaner industri. Tiba-tiba Finley dihajar oleh 2 orang polisi. Richard mengarang cerita kalau dia ditabrak oleh truk ekspedisi agar si bapak mau menemuinya. Richard meminta berkas Jobling, akan tetapi si bapak tidak mau. Di saat dia ingin menelpon seseorang, ini yang dilakukan Richard. Richard berhasil mendapatkan berkas Jobling. Roscoe marah karena polisi mengira bahwa Finley terlihat seperti pencuri. Mereka bertemu Richard di suatu tempat. Richard menjelaskan bahwa ekspedisi itu dikontrak oleh perusahaan cleaner industri. Kalau supir truk terkena masalah hukum, cleaner yang membayar biayanya. Finley bercerita ia menggeledah rumah Spivey, namun tidak ada siapa-siapa, tetapi ia menemukan sebuah ponsel dan panggilan terakhirnya ke perusahaan cleaner. Finley dan Richard mendatangi perusahaan cleaner. Richard berfirasat bahwa karung itu hanya pengalihan dan pasti ada sesuatu yang diumpetin.
Finley meminta klarifikasi tentang hubungan Cleaner dengan Joe Billeng dan Spivey. Cleaner berkata bahwa ia mengirimkan produknya ke seluruh negeri dengan bantuan ekspedisi Joe Billeng. Perusahaan Cleaner memiliki banyak nomor umum dengan divisi yang berbeda. Mungkin saja Spivey punya teman di kantor Cleaner. Ia yang telah membangun kota Margaraf pun merasa terhina karena ia dicurigai oleh Finley. Di dalam ruangan Richard, tidak ngomong sepatah kata pun. Menurut Finley, Cleaner adalah ayah di kota ini, tapi bukan ayah Finley. Jika Cleaner terus berbicara dengan anggota Finley dan menghalangi investigasinya, maka Finley akan menghajar Cleaner dengan kakinya hingga mati. Cleaner tersinggung dan mengusir mereka. Ternyata dulunya Joe pernah memukul muka orang dengan bola, sehingga menyebabkan tulang pipinya retak. Richard menyuruh Finley untuk pindah dari rumah dan mencari motel karena Cleaner tahu mereka mencurigainya. Richard curiga kepada Cleaner karena sapi 100 tapi tanahnya sangat luas. Roscoe menjelaskan bahwa di Georgia banyak yang mempunyai sapi, dan wajar saja kalau Cleaner memproduksi pakan 1 ton setiap harinya. Finley berkata bahwa Richard tak bisa langsung melumpuhkan Cleaner, dan Richard menduga bahwa ini bukan operasi kecil, karena kalau mereka potong 1 kepala maka akan tumbuh 2 kepala, dan menjatuhkan Cleaner adalah langkah akhir, bukan pertama. KJ menunggu Roscoe di mobilnya dan menjelaskan bahwa Richard membunuh warga sipil di Baghdad dan gugatannya dicabut oleh militer. Finley mendatangi tim Axis Financial. Dulu Hubble pernah kerja di sini. Hanya ada satu pria yang mengurus manajemen mata uang, yaitu Hubble. Tetapi Hubble pergi 1 tahun lalu tanpa memberitahu perusahaannya. Axis Financial tak punya operasi mata uang lagi. Di tempat lain, Richard mendatangi sebuah bar dan bertanya di mana Spivey. Tetapi teman Spivey tidak ingin memberitahu. Ini yang terjadi. Ternyata Spivey keluar kota dengan beberapa orang Spanyol. Saat ingin pergi, Richard melihat ke spion dan curiga kalau dia diikuti. Richard mengambil sarung tangan, gak tahu untuk apa. Richard menggiring mereka ke tempat sepi.
dua orang turun dan menghampiri mobil Richard. Ini yang terjadi. Richard berhasil membunuh mereka. Sarung tangan itu dipakai untuk menggeledah. Pas membuka bagasi, ternyata Spivey telah mati. Finley menanyakan apakah Richard sudah menemukan Spivey, akan tetapi Richard berbohong. Katanya dia tidak menemukan Spivey. Finley bercerita bahwa Hubble membohongi istrinya karena dia sudah setahun tidak bekerja di bank. Finley mendapatkan info kalau ada mobil sewaan yang terbakar. Richard mendatangi Finley di lokasi mobil terbakar. Richard berasumsi bahwa apinya bukan dari mesin atau tangki, tetapi ini sengaja dibakar. Roscoe datang. Roscoe ingin mengidentifikasi mobil itu, tetapi tidak ada plat nomor, dan nomor rangkanya juga tidak terlihat karena sudah gosong. Tetapi karena pengalaman militer yang dimiliki Richard, dia menggunakan saus dan garam untuk menggosok nomor rangka. Roscoe menanyakan bagaimana dengan Spivey. Richard baru jujur di sini. Dia berkata bahwa Spivey telah dibunuh oleh dua orang Spanyol. Finley berkata semenjak kedatangan Richard ke Margrave, sudah ada 7 mayat. Richard mengelak karena orang Spanyol itu bersenjata dan menyerang Richard duluan. Richard dan Roscoe berniat membuang mayat Spivey dan 2 orang Spanyol. Roscoe tak percaya kalau orang Spanyol menyerangnya karena Richard menembaknya dari belakang. Roscoe meminta penjelasan apa yang terjadi di Baghdad. Dulu, Richard pernah bertugas di Baghdad. Richard menjelaskan bahwa di sana banyak pemberontak dan alat peledak, dan Richard melihat 3 pria di desa itu melecehkan anak-anak. Akan tetapi 3 pria itu tidak terima dan mendatangi tempat Richard. Menurut Richard, KJ membeli informasi tentang dirinya di Baghdad. Mereka menuju ke bandara untuk membuang mayat itu. Richard mematikan CCTV dan membuka pelang bandara. Roscoe membersihkan mobil agar sidik jarinya tidak terdeteksi dan mengambil plat nomor mobil. Mereka memesan kamar hotel di lantai 7. Richard mengambil tusuk gigi dan menaruhnya di engsel pintu. Bener-bener safety banget guys kalau sama Richard. Molly menelpon Richard. Dia berkata bahwa berkasnya sudah siap dan besok mereka akan bertemu di stasiun kereta. Di saat Richard ingin mandi, Roscoe datang dan celepot.
semalaman bercinta dan Roscoe berkata harus profesional dengan tugasnya dan kejadian semalam tidak merubah status apapun. Berarti Roscoe tidak butuh dilindungi. Mereka mendatangi keluarga Jobling dan menanyakan tempat tinggal Jobling. Finley dipanggil tele. Dia berkata bahwa cleaner tersinggung oleh investigasi Finley dan menyuruh Finley untuk fokus dengan investigasi kepala Morrison. Kalau tidak, Finley akan dipecat. Pritchard menelpon Finley dan berkata bahwa dia punya informasi dan ingin bertemu. Akan tetapi, Finley tidak bisa karena dia dicurigai oleh Teale. Mereka ke rumah Jobling dan bertemu dengan istrinya. Istrinya tidak peduli kalau Jobling telah mati karena dia telah memperingatkan agar tidak mencuri air kondisioner dari perusahaan cleaner. Mereka menggeledah garasi Jobling, tetapi tidak menemukan apa-apa. Richard menerima telepon agar bertemu dengan Pritchard. Roscoe curiga, karena kalau Jobling mengambil AC, pasti tidak sanggup untuk membeli rumah itu. Menurut Richard, Jobling mengurus pengantaran uang palsu dari Amerika Selatan ke Margrave, dan ini ada hubungannya dengan Joe. Karena Joe bekerja di divisi anti pemalsuan di Amerika, Pritchard bertemu dengan mereka berdua. Dia memberikan informasi bahwa ada barang Joe di motel Oglethorpe Road. Mereka berdua datang ke hotel, akan tetapi tas Joe telah diambil oleh seseorang. Menurut Richard, orang itu tidak menemukan apa-apa dan pasti dibuang di dekat sini. Benar saja Richard menemukan tas yang berisi jas Joe. Mereka mencari sesuatu di jas itu dengan detail. Ternyata ada kertas di sela-sela jas Joe. Di saat mereka sudah mendapatkan kertas rahasia, tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Roscoe dan Richard berpencar, akan tetapi orang itu hanya mengejar Richard karena memiliki kertas rahasia. Sadar karena hanya Richard yang dikejar. Richard berhasil membunuh satu orang. Karena peluru Richard habis, dia harus lari. Duel 1 lawan 1 Richard hampir berhasil menang. Karena musuhnya mengambil pistol, tiba-tiba Roscoe menembak. Roscoe menampar Richard dan marah karena Richard melindunginya. Dia membawa kertas agar Roscoe tidak dikejar. Ternyata benih-benih cinta Richard mulai tumbuh. Mereka bertemu dengan Finley untuk memecahkan teka-teki Joe. Di kertas itu tertulis PH, yang berarti Paul Hubble. What B adalah kode William Bryant, dosen ekonomi di Princeton, dan SC itu kode Profesor Stefani Castillo. Richard menelpon temannya yang bernama Neigli. Richard minta tolong melacak nomor APA. Di Memphis hanya ada inisial dan nomornya. Mereka harus pergi karena Molly sebentar lagi sampai. Molly menyapa mereka dari bawah dan ingin bertemu di atas eskalator.
akan tetapi Molly menghilang. Mereka berpencar untuk mencari Molly. Richard menemukan tas di rel kereta. Dia menyusuri rel itu dan melihat Molly tergeletak akibat luka di perutnya. Molly pun mati.